kegiatan mencari peluang di lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran bagi perusahaan dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro merupakan lingkungan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan mereka sebagai pemasok input bagi perusahaan. Sedang lingkungan makro seperti pesaing perubahan kependudukan, teknologi, kondisi politik, merupakan kekuatan-kekuatan yang bersifat tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut membentuk peluang dan ancaman. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi harus dibantu serta ditanggapi oleh perusahaan tertentu. Cara perusahaan melakukan riset pasar. Langkah-langkah riset pasar. Langkah-langkah riset pasar perlu dilakukan dengan tahapan yang sistematis sehingga pelaku usaha bisa memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Berikut adalah tahapan riset pasar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, tentukan tujuan riset pasar. Kedua, tentukan teknik pengumpulan data. Yang ketiga, gunakan konsep 5W+1H. Yang keempat, gunakan sumber data yang relevan. Yang kelima, lakukan survei pasar. Keenam, lakukan riset kompetitor. Ketujuh, lakukan pengamatan. Kedelapan, lakukan uji coba produk. Kesembilan, analisis SWOT. Cara perusahaan menganalisis pasar konsumen. Langkah-langkah menganalisis pasar. Yang pertama ada mengidentifikasi tujuan analisis pasar. Yang kedua, menganalisis pasar. Ada beberapa bagian yang wajib diperhatikan dalam melakukan analisis industri ini, yakni ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, tren industri, profitabilitas industri. Yang ketiga, menganalisis target konsumen. Dapat ditentukan dari beberapa hal seperti di bawah ini. Demokrasi, lokasi, psikografis, perilaku, dan yang keempat, menganalisis kompetitor. Ada 3 jenis kompetitor yang ada dalam analisis pasar, yakni kompetitor langsung, kompetensi sekunder, kompetitor tidak langsung. Dan yang kelima, melakukan analisis SWOT. Yang keenam, lakukan perkiraan harga dan peluang. Strategi masuk ke pasar bisnis. Yang pertama, menentukan segmentasi pasar secara rinci. Yang kedua, membuat berbagai macam kegiatan promosi. Yang ketiga, melakukan kegiatan pemasaran secara digital. Cara menentukan segmen dan sasaran pasar. Langkah dalam menentukan segmentasi pasar secara garis besar adalah pengumpulan data, analisis, penyusunan. Berdasarkan tahap di atas, berikut tahapan yang lebih lengkap dalam menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, ada tentukan target pasar, ketahui masalah dan kebutuhan konsumen, kemudian ketahui perilaku konsumen, olah dan analisis data, tentukan strategi pemasaran produk, evaluasi respon pasar. Strategi dalam menghadapi persaingan. Ada 8 strategi bagaimana untuk menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat dalam kewirausahaan, agar usaha tetap berkembang dan ramai meski banyak usaha lain kian bermunculan. Di antaranya, pahami dan pelajari konsep usaha, analisa perilaku pesaing usaha, tentukan lokasi usaha, kerjasama dengan mitra usaha, efektifkan promosi, tingkatkan kualitas, tingkatkan pelayanan dan komunikasi, wajib evaluasi dan berinovasi. Produk diupload ke media, marketplace, dan lain-lain, seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Bineka, Matahari Mall, FJB Kaskus, Evelenia, Jualo.
Cara marketing mix yang dijalankan perusahaan yaitu product, place, price, promotion, people, process, and physical evidence. Contohnya ada dari PT Samsung Electronics. PT Samsung didirikan pada tanggal 1 Maret tahun 1938, 83 tahun yang lalu di Daegu, Korea, Jepang. Pendiri PT Samsung yaitu Lee Byung-chul, wilayah operasi seluruh dunia. Samsung memiliki pengaruh kuat pada perkembangan ekonomi, politik, media, dan budaya di Korea Selatan, serta menjadi pendukung utama di balik keajaiban di Sungai Han. Anak usaha Samsung memproduksi sekitar 1/5 dari total ekspor Korea Selatan. Pendapatan Samsung pun setara dengan 70% PDB Korea Selatan yang sebesar 1.082 miliar dolar. Strategi yang dilakukan PT Samsung yaitu 1. Ada perencanaan strategi, 2. Ada riset pasar, 3. Kerjasama dengan distributor lokal, 4. Pengembangan produk, 5. Iklan di berbagai media, 6. Varian harga, 7. Memanfaatkan kekuatan brand image. Segmentasi dan penargetan Samsung. 1. Ada segmentasi. Samsung melayani beberapa kelompok pasar secara bersamaan dengan memberikan beragam paket produk dan layanan. Misalnya, tampilan profesional Samsung Smart Signature hadir dalam berbagai ukuran, resolusi layar, dan kemampuan, serta beragam titik harga. Hasilnya, Samsung memenuhi permintaan dan keinginan pelanggan dengan berbagai sarana finansial. Samsung terkenal karena meniru pesaing utamanya, desain produk, fungsionalitas, dan pendekatan pemasaran Apple. Beberapa produk Samsung, seperti gambar sensor seluler, memiliki tingkat turnover yang buruk saat ini. Sebaliknya, produk-produk ini diciptakan dengan harapan peningkatan penjualan di masa depan. Penargetan Samsung. Produk Samsung tersedia di berbagai negara di seluruh dunia untuk menjangkau basis konsumen yang beragam. Organisasi menggunakan berbagai metode penjualan. Samsung telah terlibat aktif dalam perjanjian penjualan dan layanan yang berhubungan langsung dengan penjualan korporat. Samsung memiliki distributor untuk menjual produknya secara bersamaan. Ada distributor negara, teritorial, dan regional untuk perusahaan tersebut. Hak distribusi yang berbeda dapat diperoleh oleh distributor yang berbeda. Distributor mungkin diberikan wewenang untuk memasarkan semua produk Samsung atau kategori produk tertentu kepada masyarakat. Hal ini bervariasi tergantung pada zona operasional distributor, pengalaman, dan ukuran. Samsung juga menawarkan produknya di toko retail kecil dan besar, Reliance Digital, Chorma, dan megastore lainnya adalah contohnya. Samsung menggunakan penjualan internet dan platform e-commerce selain saluran penjualan konvensional. Item Samsung tersedia untuk dibeli di situs web resmi perusahaan. Konsep marketing mix 7P Samsung. Yang pertama, produk, yaitu A. Inovasi produk, B. Kualitas produk, C. Diversifikasi. 2. Ada harga, 3. Tempat, 4. Promosi, 5. Orang, 6. Proses, 7. Bukti fisik.